Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayolah hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, waktu demi waktu tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Itu artinya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari yang fitri, yakni hari raya Idul Fitri. Mungkin bagi sebagian kita ada yang merasa diri kita berbahagia dan juga ada juga yang merasa diri kita sangat sedih sekali ya ditinggal oleh Ramadan. Merasa berbahagia merayakan hari Idul Fitri itu artinya kita sudah melaksanakan tugas kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan puasa Ramadan ya, kewajiban puasa Ramadan dan juga berbagai macam ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Dan kita merasa sedih ya ketika hari Idul Fitri itu tiba, karena mungkin kita akan merasakan betapa kehilangannya Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh dengan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di tahun yang akan datang kita belum tentu akan merasakan Ramadan kembali. Maka dari itu mungkin kita merasa bersedih dengan ditinggalkannya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang penuh dengan cerita yang dimana indahnya kita berbagi dengan sesama. Dimana di bulan Ramadan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar dengan rasa sabar yang maksimal ketika kita harus menahan hawa nafsu kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, panca indera kita untuk tidak berbuat hal yang membatalkan puasa. Ramadan yang dimana di sana punya cerita tersendiri bagi kita masing-masing tentang indahnya kita itikaf ya di masjid, berkhalawat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, memohon ampunan. Yang mudah-mudahan kita berharap dengan doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, Allah mengabulkan segala permintaan doa kita. Semua itu terjadi pada bulan Ramadan. Cerita indah itu terjadi pada bulan Ramadan. Bagaimana ketika 11 bulan berikutnya? Nah, ini yang perlu harus menjadi introspeksi diri kita. Apakah bisa kita mampu meneruskan perjuangan Ramadan, perjuangan ibadah di bulan suci Ramadan yang selama ini kita bangun di bulan Ramadan? Nah, tentu ini yang harus jadi evaluasi bagi kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu agar kita bisa lakukan di 11 bulan berikutnya adalah yang terpenting adalah kita istiqomah. Istiqomah yang berarti kita ajeg ya, kita konsisten ya, sebagaimana dalam
Secara bahasa, istiqomah berarti lurus, dan secara istilah bermakna akan sesuatu amalan yang dijalankan secara konsisten dan mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian cara agar kita istiqomah dalam ibadah? Yang pertama, kita meluruskan niat dan tujuan ibadah kita. Ya. Niat ini menjadi satu hal yang penting dalam aspek ibadah, karena ketika kita niat untuk melakukan satu amalan, ya, ini akan menentukan apakah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena yang lainnya. Nah, ini yang menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan adalah agar kita bisa istiqomah, kita meluruskan niat kita, ya, melakukan amalan-amalan tertentu itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau sudah niatkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai niat kita, tujuan kita untuk hal yang lainnya, apalagi untuk hal duniawi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada apa yang diniatkannya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tetap istiqomah dalam ibadah, yang kedua adalah kita mampu memaknai kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalimat syahadat ini yakni ikrar penentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalimat syahadat ini yang membuat kita menjadi seorang muslim atau tidaknya. Ya, ada banyak sekali cerita para sahabat terdahulu bahwa mereka berani untuk mati dan disiksa demi mengikrarkan kalimat syahadat. Contohnya seperti sahabat Ammar bin Yasir, ya. Bagaimana cerita Ammar bin Yasir ini tentang keteguhan beliau, ya, untuk rela dirinya disiksa oleh kafir Quraisy, ya, dengan ia mempertahankan kalimat syahadat. Ya. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita sudah benar-benar memaknai syahadat kita kepada Allah, ya, ikrar syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah segala apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, insya Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai syahadat ini menjadi satu hal yang penting agar kita bisa istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga adalah membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk umat muslim, ya. Al-Quran juga memberikan kita keteguhan dan motivasi untuk beribadah. Membaca dan memahami Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya segala kebenaran di alam semesta. Maka dari itu, jangan sampai Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan yang kemudian pasca Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Kita jadikan pajangan di lemari pajangan kita. Jangan sampai, ya, Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia, yang di dalamnya terdapat banyak hikmah, terdapat banyak pelajaran yang harus kita lakukan, ya, sebagai seorang muslim, yang harus kita pegang sebagai seorang muslim, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam, agar umat muslim, umat manusia tidak menyeleweng dari tujuan hidupnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga sepaket dengan bagaimana tata cara hidup di dunia dan bagaimana cara meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita memahami dan membaca Al-Quran. Maka dari itu jangan sampai konsistensi kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan hanya di bulan suci Ramadan saja,
Tapi di bulan-bulan berikutnya harus kita tetap pelajari, tetap kita membacanya, tetap kita memahaminya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh agar kita bisa istiqomah dalam ibadah. Jika kita ada istilah ya, jika kita bergaul dengan seorang pandai besi, ya, maka diri kita tidak maka dari kita sedikitnya akan terkena percikan apinya ya. Berbeda dengan ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan menjadi seorang yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam beribadah ya. Nah, ini jadi berdoa itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan agar diri kita istiqomah dalam ibadah. Bagaimana yang sering kita baca ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami dari Islam setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Limpahkanlah keimanan kepada kami dari sisimu. Engkau Maha Pemberi rahmat kepada orang-orang mukmin. Dan di antara doa yang lainnya adalah Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Nah, jangan sampai kita meninggalkan doa ini, dan doa ini merupakan agar kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 5 poin tadi bisa memberikan pelajaran bagi kita, hikmah bagi kita agar kita bisa istiqomah di 11 bulan berikutnya, tentu dalam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya tentu harus ya, mau dan harus melaksanakan ya segala apa yang Allah bimbing kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.